Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Baik, sebelum Ibu memulai pelajaran hari ini, sebaiknya terlebih dahulu kita berdoa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, selanjutnya Ibu akan melakukan prosesi terlebih dahulu ya. Siapa saja siswa yang tidak hadir dan hadir? Anissa hadir, Anton hadir, Lucy hadir, Dimas hadir. Baik, hari ini siswa semuanya hadir. Baik, sebelum Ibu memulai pelajaran hari ini, adakah yang masih ingat tentang materi minggu lalu tentang apa? Ya, Lucy, tentang apa? Ya, benar sekali. Minggu lalu kita telah membahas tentang materi teks prosedur. Nah, hari ini kita akan membahas teks baru, yaitu teks eksplanasi. Di sini ada yang tahu apakah itu teks eksplanasi itu? Tidak tahu, Bu. Baik, Ibu akan jelaskan ya. Teks eksplanasi itu adalah teks yang menjelaskan tentang peristiwa alam dan ilmu sosial, ilmu pengetahuan dan budaya serta peristiwa-peristiwa lainnya. Ciri-ciri teks eksplanasi itu ada 5. Yang pertama yaitu teks eksplanasi bersifat ilmiah. Fenomena yang dijelaskan dalam teks eksplanasi ini bersifat fakta dan realita. Yang kedua yaitu bersifat logis. Jadi, fenomena yang dijelaskan dalam teks eksplanasi ini bersifat logis dan teoritis. Yang ketiga yaitu teks eksplanasi bersifat objektif. Jadi, fenomena yang dijelaskan dalam teks eksplanasi ini didasari dengan argumen yang objektif dan sesuai dengan teori yang relevan sehingga menjadi rujukan yang relevan. Yang keempat yaitu teks eksplanasi ini bukan termasuk teks eksposisi. Jadi teks eksplanasi ini tidak bertujuan untuk mempengaruhi pembaca, tetapi teks eksplanasi ini berdasarkan fakta dari proses terjadinya alam. Yang terakhir yaitu teks eksplanasi ini bukan termasuk teks prosedur. Jadi teks eksplanasi ini adalah teks yang menjelaskan proses terjadinya alam serta tidak disadari dan melalui jangka waktu yang panjang. Nah, dari ciri-ciri teks eksplanasi ini ada juga struktur teks eksplanasi. Di sini ada yang tahu apa itu struktur dari teks eksplanasi? Tidak ada? Ya. Jadi struktur teks eksplanasi itu ada 4. Yang pertama yaitu pernyataan umum. Jadi bagian ini menjelaskan mengenai latar belakang dan tujuan umum topik yang dapat berupa definisi, klasifikasi, sejarah, dan asal-usul. Bagian dari teks ini berupa gambaran secara umum tentang apa, mengapa, dan bagaimana peristiwa itu akan terjadi. Yang kedua yaitu ada deretan penjelasan. Nah, pada bagian ini berisi tentang perincian proses atau sebab terjadinya suatu fenomena yang juga mencakup akibat dan dampak yang ditimbulkan. Yang ketiga yaitu ada interpretasi. Jadi interpretasi ini apa? Yaitu bagian yang berisi penafsiran penulis mengenai topik dengan perspektif tertentu yang lebih luas dan menyeluruh. Yang terakhir yaitu ada simpulan. Dan contoh dari teks eksplanasi itu yaitu ada fenomena proses terjadinya hujan, ada fenomena gempa bumi, ada fenomena tsunami, dan contoh
fenomena yang berdasarkan sosial, yaitu seperti masalah kemiskinan. Oke, baik. Dari yang Ibu jelaskan, ada yang ingin bertanya? Iya, Lucy, silakan. Ingin bertanya? Iya, bagus sekali pertanyaan. Jadi fenomena apa saja sih Bu selain fenomena pelangi dan fenomena banjir? Jadi fenomena yang dapat dijadikan dari teks eksplanasi ini yaitu ada fenomena proses terjadinya salju dan fenomena dari gempa, jadi fenomena dari badai. Nah, itulah contoh dari teks eksplanasi. Baik, dari penjelasan yang sudah Ibu sampaikan, ada yang ingin bertanya selain Lucy? Tidak ada, semua sudah paham. Kalau begitu, Ibu akan membagi kelompok menjadi 5. Satu kelompoknya terdiri dari 2 orang saja. Kemudian silakan kalian perhatikan teks yang ada di buku paket kalian di halaman 27 tentang proses terjadinya pelangi. Silakan kalian baca dan pahami apa saja isi dari teks eksplanasi tersebut, serta kalian tentukan mana yang termasuk dari struktur teks eksplanasi. Tentukan paragraf mana saja yang termasuk struktur teks eksplanasi. Kemudian jika kalian sudah menemukannya, silakan ketua kelompok untuk menjelaskan dan membacakan apa saja jawaban yang sudah kalian diskusikan dari beberapa kelompok ya. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Apakah kalian sudah paham? Sudah. Baik. Di sini ada yang sudah selesai mengerjakannya. Sudah. Baik, kelompoknya Anton. Apa jawaban dari jawaban kalian yang termasuk struktur teks eksplanasi paragraf mana saja? Ya benar. Jadi yang termasuk dari struktur teks eksplanasi yang pernyataan umum itu ada di paragraf pertama. Kemudian di paragraf kedua itu tentang deretan penjelasan. Kemudian di paragraf ketiga itu tentang interpretasi, dan keempat itu yang paragraf 4 dan 5 itu penutup. Baik. Dari materi hari ini, adakah yang ingin bertanya tentang materi teks eksplanasi? Semua sudah paham? Alhamdulillah. Baik, kalau begitu untuk materi minggu berikutnya Ibu akan memberikan tugas tentang proses terjadinya banjir. Nah, jadi kalian bisa buka halaman berikutnya. Di situ kalian bisa pahami dan kalian bisa baca, kemudian kalian kerjakan jawaban dari pertanyaan di bawahnya ya. Bisa dipahami anak-anak? Baik, kalau begitu sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu kita hari ini bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.